Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan sama-sama kita hormati segenap pengurus Masjid Paripurna Darul Aman, dan sama-sama kita hormati panitia Ramadan 1446 Hijriah. Sama-sama kita hormati para ahli ulama, sahabat badai, tokoh masyarakat, Bapak RW, Bapak RT, kemudian orang tua kami, Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dan mengucapkan alhamdulillah, berselawat kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, adapun tema kajian kita pada kesempatan subuh kali ini adalah tentang 3 sujud. Bapak Ibu yang kami muliakan, ada 3 sujud yang akan kita kaji pada subuh kali ini 30 menit ke depan. Yang pertama adalah sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dianjurkan ketika kita lupa atau ragu di dalam sholat. Sahwi artinya lupa. Dalilnya adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, "Iza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam salata salasan am arba'an falyatarah yasyakki wal yabni ala mastaqaiqan thumma yasjudu sajadatain qabla ayyusallim." Apabila, kata Rasulullah, salah seorang di antara kalian ragu dalam sholat dan tidak mengetahui berapa jumlah rakaat sedang kalian laksanakan, apakah sedang 3 rakaat atau sudah 4 rakaat, maka buanglah keraguan itu, ambillah yang yakin, kemudian sujudlah 2 kali sebelum salam. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis 571. Bapak Ibu yang kami muliakan, bisa jadi ketika kita melaksanakan sholat, hal ini terjadi pada diri kita. Entah itu kita sedang sholat berjamaah, tapi kalau ambo raso di Darul Aman tidak terjadi. Tapi dulu pernah terjadi. Pernah terjadi dulu di Darul Aman. Dulu waktu almarhum atau imam waktu itu ya Pak ya, mungkin ada jemaah yang sholat waktu itu zuhur. Nah, jadi kacau kalau tidak tahu kita ilmunya, jadi kita kacau nanti sholat. Jadi kalau terlupa kita, ragu kita, sholat zuhur contohnya, atau dalam perjalanan musafir kita sholat, ragu kita entah 3, entah ada 4, entah 3, entah ada 4. Pilih yang yakin. Pilih 3, maka tambah 1 lagi.
Kalau sudah 4 selesaikan, maka nanti sebelum salam sujud 2 kali, nama sujudnya itu disebut sujud sahwi. Kalau seandainya aslinya kita sudah laksanakan 4 rakaat, terus kita tambah 1 rakaat lagi, maka dengan sujud tadi kita sedang menghinakan setan. Maka Bapak Ibu yang kami muliakan, ada sebab-sebab kita mesti disunnahkan untuk sujud sahwi. 1, tertinggal rukun aba'ad. Aba'ad itu Bapak Ibu dalam sholat itu seperti tasyahud awal. Itu rukun aba'ad. Kemudian tertinggal kunut dalam mazhab Syafi'i. Jadi orang-orang yang misalnya rakaat kedua, misalnya sholat zuhur, asar, atau maghrib, atau isya, itu rakaat kedua kan tasyahud awal, tiba-tiba langsung berdiri. Nah, ketika tertinggal itu, maka disunnahkan sebelum salam, at-tahiyatul mubarakatuh, sampai fil innaka hamidum majid. Jangan salam dulu, sujud dulu. Berapa kali sujudnya? 2 kali. Itu dia Bapak Ibu. Idza qama ahadukum minar rak'ataini falam yastatim qa'iman falyajlisu fa idza istamtama qa'iman fala yajlisu wa yasjudu sajadatain as-sahwi. Apabila kalian sedang salat, tertinggal kata Rasulullah tasyahud awal, kalian sudah berdiri, berdirinya sudah sempurna, maka jangan duduk lagi. Kita seharusnya tasyahud awal Bapak Ibu, kita naik, berdiri kita udah sempurna, maka jangan balik lagi ke bawah untuk mengulang tadi. Biarkan nanti sebelum salam sujud 2 kali. Tapi kalau masih seharusnya duduk, Allah baru teringat kita balik lagi ke bawah, enggak masalah, tak perlu sujud. Begitu Bapak Ibu yang kami muliakan. Nah, begitu juga kalau kita sedang sholat berjamaah, maka yang bertegak-tegak di belakang imam itu yang akan menjadi tanggung jawab mengingatkan imam kalau terlupa dalam sholat. Maka kalau laki-laki mengingatkannya dengan mengucapkan tasbih subhanallah. Kami perempuan macam mana Bu? Tasbih itu Bu, menepuk punggung tangan. Jangan tepuk tangan. Ini tepuk tangan salah. Tasbih itu punggung tangan ditepuk. Itu Bu ya. Jadi kalau Bapak-bapak subhanallah. Kalau imamnya mendapatkan peringatan dari makmum subhanallahnya sudah bertegak berdiri dia, maka kita ketika jadi imam atau imam tersebut tak boleh turun lagi. Kalau dia turun lagi bertambah rukun salat. Maka imam tetap lanjut naik, dan makmum walaupun seharusnya tasyahud awal, kita tetap ikut imam. Itu dia. Nanti imam sebelum salam dia sujud sahwi, makmum pun ikut sujud sahwi. Itu pertama, tertinggal tasyahud awal atau kunut dalam salat subuh. Kemudian terlebih ruku, terlebih sujud, terlebih rakaat karena lupa. Itu sebab yang kedua kita sujud sahwi. Yang ketiga, ragu tentang jumlah rakaat sebagaimana dalam hadis yang saya bacakan di awal tadi. Yang keempat, apabila kurang rakaat karena lupa. Terlebih rakaat, terkurang rakaat, sujud sahwi. Ragu, entah 3, entah 4, entah 2, entah 1 baru sujud sahwi. Maka ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Beliau bercerita, hadisnya panjang, bahwasanya
ketika itu Rasulullah mengimami kami sholat di antara zuhur atau asar. Jadi periwayat hadis ini ragu juga. Pokoknya sholat yang dilaksanakan di siang hari itu sholat zuhur dan asar. Perawi itu ragu entah zuhur entah asar waktu itu. Jadi yang mengimami sholat itu Rasulullah. Baru 2 rakaat Rasulullah salam. Para sahabat langsung terkejut, tercengang. Pandang memandanglah diri kami. Apa yang terjadi kalau kira-kira di Masjid Darul Aman, tuh apa situ tuh lain zuhur gini mah. Begitu juga waktu itu para sahabat bertanya-tanya, bahkan ada yang mengatakan ketika itu sholat zuhur sudah dikosor. Sholat zuhur sudah dikosor karena dua rakaat. Lalu ada salah seorang sahabat yang bernama Zulyadain. Lalu dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Rasulullah dia siap sholat nih, duduk dia. Bertanya Zulyadain ini kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah sholat dikosor atau engkau lupa? Dijawab oleh Rasulullah SAW sambil melihat ke kiri ke kanan. Engkau melaksanakan cuma 2 rakaat ya Rasulullah, sholat zuhur. Ditanya oleh Rasulullah dengan sahabat yang lain, betul enggak? Kata sahabat yang lain mengangguk, betul ya Rasulullah. Maka ketika itu para sahabat dan Rasulullah mengajak Rasulullah berdiri, dia langsung ditambahnya rakaat yang kurang. Dia langsung berdiri. Maka kalau Bapak Ibu jamaah sholat misalnya waktu itu mungkin tak dapat berjamaah ke masjid, sholat sendiri di rumah, ada cucu mau main di belakang, ibu tu sholat, tiba-tiba ada salamnya, nek 2 nenek baru buat, iya 2 baru, langsung berdiri tambah nek. Begitu. Lalu sujud sahwinya nanti setelah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu dia sujud. Sujudnya berapa kali? Sujud sahwi 2 kali. Apa yang dibaca ketika sujud? Boleh dibaca doa ketika kita sujud biasa. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Atau boleh doa yang diberikan oleh para ulama, yang diajarkan oleh ulama, subhana man la yanamu wa la yashu. Setelah itu duduk kita boleh baca rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni. Kalau tak pun baca boleh sujud sekali lagi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi atau subhana man la yanamu wa la yashu. Jadi itu Bapak Ibu yang kami muliakan. Sujud yang kedua adalah sujud tilawah. Ini yang sering kita laksanakan subuh kemarin, yaitu subuh Jumat, sujud tilawah. Yang betul namanya sujud tilawah. Kita sering memanggilnya sujud sajadah. Yang betul sujud tilawah. Ayatnya, suratnya surat sajadah. Sujud tilawah adalah sujud sunnah yang dilakukan bagi orang yang membaca ayat sajadah. Jadi ayat sajadah itu bukan hanya pada surat sajadah, banyak lagi ayat sajadah di dalam Al-Quran. Lebih kurang itu ada 15 ayat sajadah. Kodenya dalam Quran ada gambar mihrab di ujung ayat itu ayat sajadah. Disunnahkan sunat ketika kita membaca atau mendengar ayat tersebut. Contoh yang sering kita lupakan adalah surat Al-Alaq, wasjud waqtarib. Itu ayat sajadah Bapak Ibu. Tapi apabila orang yang membacanya
Saya misalnya saya baca, lalu saya sujud, maka orang yang mendengar bacaan sajadah saya tadi, dia juga disunahkan ikut sujud. Tapi saya yang membaca, saya tidak sujud misalnya, maka yang mendengar tak perlu sujud. Tadarus nanti sampai ke ayat-ayat itu, tergantung yang tadarus tu Pak. Ya Pak Ji ya. Kalau sujud yang tadarus itu ikut yang kita yang dengar nih sujud. Apa bacaan sujud sajadah? Sujud tilawah kita sudah hafal. Sajadah wajahil lazi sampai ke akhir. Kemudian rukun sujud tilawah. Jadi sujud tilawah ini ada dalam solat, ada di luar solat. Kalau dalam solat sujud imam kita ikut. Ada di luar solat, pas membaca Quran tadi. Maka bagaimana caranya? Yang pertama niat. Yang kedua takbiratul ihram. Allahu Akbar. Setelah itu langsung sujud, baca sajadah jatuh, duduk, langsung salam. Jadi begitu. Jadi niat kita Allahu Akbar, sujud, bangkit dari sujud, langsung salam kiri kanan. Selesai. Syarat-syaratnya apa? Yang pertama suci dari hadis dan najis, hadas dan najis. Yang kedua menutup aurat. Yang ketiga menghadap kiblat. Sebagian ulama tidak mensyaratkan yang tadi. Yang mana? Harus suci dari hadas tak disyaratkannya, menutup aurat tak disyaratkannya, menghadap kiblat tak disyaratkan. Ada sebagian ulama. Kemudian yang terakhir adalah sujud syukur. Apa sujud syukur itu? Sujud syukur adalah sujud terima kasih karena mendapat nikmat keuntungan atau terhindar dari bahaya kesusahan yang besar. Itu yang disebut sujud syukur. Jadi sujud syukur itu bukan hanya ketika dapat nikmat besar, ketika terhindar dari mara bahaya atau musibah yang besar, kita pun ikut sujud. Sujud syukur dilakukan ketika mendapat nikmat khusus atau nikmat umum pada kaum muslimin. Nikmat khusus yang orang lain tak dapat atau nikmat umum yang dimiliki, yang didapat oleh umat muslim. Sujud syukur bukan dilakukan untuk nikmat yang terus menerus. Bahasa Arabnya dawam. Ya Allah, engkau bangunkan aku pagi ini. Banyak orang yang bangun tidur tak bangun lagi, sujud syukur lo sekali. Tidak, Pak. Ya Allah, bisa aku berjalan ke masjid, syukur lo sekali. Tidak, itu kan nikmat yang selalu kita peroleh. Ya Allah, masih berfungsi hidung aku, ya Allah, hidung orang lah tersumbek-sumbek, sujud lo sekali. Tidak, macam itu. Nikmat yang jarang-jarang, yang khusus, yang besar. Hadis Nabi Muhammad SAW an Abi Bakrah an Nabi SAW annahu kana idza ja'ahu amru sururin au busyra bihi kharra sajidan syakiran lillah. Ketika Rasulullah SAW, ketika beliau mendapatkan hal yang menggembirakan atau dikabarkan berita gembira, beliau langsung sujud tersungkur kepada Allah. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi. Apa perbedaan sujud tilawah dan sujud syukur? Syarat dan rukun keduanya sama. Akan tetapi para ulama berselisih pendapat tentang syarat dan rukun tersebut. Jadi kalau sujud syukur itu dia disyaratkan dia seperti ini. Tadi yang pakai rukun tadi, takbiratul ihram, kemudian setelah itu sujudnya cuma sekali. Kalau sahwi 2 kali, kalau sujud syukur, sujud tilawah sama-sama sekali sujud. Kadang ada pemain Indonesia kan cetak gol ya Pak, satu sujud syukur ya kan, itu sah sujudnya Pak. Ada sebagian ulama pendapat
sah, karena ada ulama yang berpendapat tidak perlu menutup aurat, tidak perlu menghadap kiblat, dan tak perlu memakai rukun seperti takbir itu. Kemudian sujud syukur hanya dilakukan di luar sholat, tak boleh di dalam sholat. Sujud syukur di luar saja. Kalau sujud tilawah di dalam dan di luar sholat. Tapi kalau sujud syukur hanya di luar sholat. Kemudian apa bacaan sujud syukur? Boleh juga dibaca seperti bacaan sujud yang lain, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau boleh bacaan yang dibaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Baik Bapak Ibu jemaah yang kami muliakan, mungkin setakat itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama terkait tentang masalah sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Mana tahu ada kondisi-kondisi tertentu kita sampai pada waktu atau pada kondisi itu kita sampai yaitu sujud sahwi, maka kita disunahkan untuk sujud sahwi, dan tata caranya telah kita bahas dan kita sampaikan tadi. Demikian yang dapat saya sampaikan, terlebih dan terkurang mohon dimaafkan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.